Jariah satu kali berwakaf dan pahalanya sampai kita ke menghadap Allah itu tetap mengalir. Nah, itulah begitu penting, artinya wakaf itu dilakukan oleh seseorang karena dia bernilai amal jariah yang pahalanya tidak akan berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Zakat dimanapun berada, selamat datang kembali di podcast Basnas Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Elia Anggraini di ruang inspirasi yang penuh dengan berkah dan juga nilai-nilai kebaikan dalam Islam. Sobat Zakat kembali lagi bersama saya yang akan membahas mengenai sebuah perbincangan mungkin ya, bincang santai tentang zakat, infak, dan sedekah tentunya. Oke Sobat Zakat, hari ini kita akan membahas tema yang sangat spesial dan luar biasa, yaitu tentang peran BWI Sumatera Selatan dalam menggerakkan wakaf produktif untuk kesejahteraan umatnya. Nah, Sobat Zakat, tentunya hari ini saya tidak sendiri. Alhamdulillah kita sudah kedatangan narasumber yang sangat spesial dan juga luar biasa tentunya, yakni Bapak Dr. Andes Yerit Taswin MPDI. Nah, beliau ini adalah selaku Ketua BWI Badan Wakaf Indonesia perwakilan dari Sumatera Selatan. Oke, teman-teman, mari kita sapa bersama-sama narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Elia. Gimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Lancar Pak perjalanannya menuju Sumsel, Basnas Sumsel? Alhamdulillah sejauh ini geraknya terus maju. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepat waktu sekali mungkin ya Pak ya. Oke Pak, kita akan membahas mengenai wakaf mungkin ya Pak di sini. Nah, untuk sobat Gen Z ya yang barangkali belum mengenal apa itu wakaf secara mendalam, langsung saja ya tanya-tanya Sobat Zakat, karena kebetulan kita juga sambil live streaming nih Pak. Jadi mungkin nanti ada netizen yang sambil bertanya, langsung saja karena mumpung ada pakarnya di sini. Jadi kita belajar sama-sama. Nah Pak, untuk segmen pertama ini kita mengenal wakaf terlebih dahulu. Jadi dari tradisional ke modernnya mungkin Pak. Nah, mungkin sebelum jauh membahas wakaf produktif itu, boleh mungkin dijelaskan dulu Pak apa itu wakaf dalam Islam dan bagaimana sih pergeseran dari pemahaman tradisional menuju ke modern. Baik, makasih Mbak Elia kesempatannya. Jadi begini pemirsa, wakaf itu dalam Islam artinya berhenti dari hak penguasaan dan berhenti dari pemanfaatan harta benda wakaf itu. Diserahkan kepada nazir yang nantinya dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Itulah arti wakaf. Jadi seseorang melepaskan hartanya, diserahkan kepada nazir nanti memanfaatkan, lantas manfaat itu dibuat untuk kemaslahatan umat dan kegiatan sosial. Itulah wakaf. Jadi wakaf itu sendiri dalam Islam mungkin ya Pak, menahan pokok harta. Dan mengalirkan manfaatnya. Jadi ibadah atau pahala yang besar mungkin. Benar. Oke, lalu mengapa wakaf itu begitu penting nih Pak? Apakah wakaf ini punya posisi yang begitu istimewa dalam Islam dan pembangunannya untuk umat? Seperti apa itu Pak? Wakaf ini kan lebih utamanya kepada bagaimana seseorang itu ikhlas dalam beramal. Betul. Dan kedua, wakaf itu adalah menjawab pertanyaan malaikat nanti ataupun Allah, kemana harta itu dibelanjakan. Artinya harta wakaf kita itu harta benda kita sudah kita wakafkan dan kita belanjakan di jalan Allah. Nah, oleh sebab itu ini termasuk salah satu amal jariah. Betul. Amal jariah satu kali berwakaf dan pahalanya sampai kita ke menghadap Allah itu tetap mengalir. Nah, itulah begitu penting, artinya wakaf itu dilakukan oleh seseorang karena dia bernilai amal jariah yang pahalanya tidak akan berhenti. Karena mungkin dari wakaf ini dibangun untuk peradaban ya Pak, seperti rumah sakit, Pak, universitas, bahkan masjid juga. Tergantung ke pemanfaatannya nanti. Rata-rata seperti itu. Jadi pahalanya itu tidak terhenti ya. Tidak terhenti. Amal jariah teman-teman.
Oke, nah sekarang ini peran dan fungsi dari BWI itu sendiri, nah Pak, kalau di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan ini mungkin bagaimana nih Pak peran BWI dalam menggerakkan wakaf ini Pak, seperti apa? Ya pertama BWI melaksanakan sosialisasi karena keterbatasan literasi masyarakat terhadap apa itu wakaf. Betul. Yang kedua, setelah nanti lembaga-lembaga wakaf itu terbentuk disebut dengan lembaga kenaziran, maka melakukan pembinaan, bimbingan termasuk sertifikasi para nazir agar nanti diperoleh nazir yang profesional dalam pengelolaan harta wakaf. Barangkali nazir itu boleh dijelaskan mungkin Pak? Nazir itu adalah satu lembaga yang mendapat kepercayaan dari wakif atau dibentuk oleh masyarakat atau organisasi yang nanti mengelola harta benda wakaf itu. Dia akan mengembangkan bagaimana potensi wakaf itu nanti kita mengarah kepada wakaf produktif supaya terus berkembang. Itu maksudnya. Berarti peran BWI ini tuh mengatur, membina gitu teman-teman dan juga mengawasi dari wakaf itu sendiri. Oke. Nah kalau untuk mengubah pola pikir masyarakat nih Pak konteksnya, banyak orang yang masih menganggap wakaf itu harus tanah atau dalam jumlah besar gitu. Nah bagaimana nih Pak BWI berusaha mengubah mindset ini di masyarakat? Betul. Jadi wakaf itu masih dipahami secara konvensional. Seolah-olah wakaf harus dalam bentuk tanah dalam bentuk, termasuk bangunan pun masih jarang orang melakukan wakaf bangunan. Padahal mereka banyak misalkan ruko dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu nanti BWI akan membina mereka, mensosialisasikan bahwa wakaf itu tidak harus tanah, berkembang terhadap apa yang mereka miliki. Nah, diserahkan kepada nazir untuk dikelola. Bisa uang, bisa perkebunan, bisa bangunan-bangunan lain, termasuk harta benda yang lain bisa diwakafkan untuk dikelola dengan baik oleh BWI dan nazir. Mungkin mulai dari hal yang kecil, misalkan uang dari nominal 50.000 mungkin ya Pak, itu bisa? Iya bisa. Jadi berapapun yang diwakafkan oleh wakif melalui lembaga kenaziran itu, misalnya melalui BWI Sumatera Selatan, kita sudah punya aplikasinya. Sampai nanti kalau sudah nilai 1 juta, mereka dapat sertifikat dari lembaga keuangan syariah. Kita bekerja sama dengan bank-bank syariah. Begitu dia setor 1 juta dan kelipatannya setiap 1 juta mendapat 1 sertifikat. Insya Allah. Untuk mendorong juga ya Pak. Oke. Berarti bukan soal besar kecilnya ya Pak, tapi keberlanjutan. Nah mengenai wakaf produktif sebagai solusi ekonomi umat nih Pak. Kalau wakaf dikelola secara produktif, apakah dampaknya terhadap ekonomi untuk umat? Gimana Pak? Jadi begini, seseorang yang sudah menitipkan harta bendanya dalam bentuk wakaf, maka kalau dia uang, maka uang itu sampai kapanpun uang itu tidak boleh hilang. Nah uang ini oleh nazir, oleh BWI diinvestasikan dalam bentuk, syaratnya ada syariah dan diasuransikan, karena uang itu sampai kapan tidak boleh hilang, sama dengan harta benda wakaf yang lain. Nah hasil pengelolaannya itu baru dimanfaatkan, bisa nanti sesuai kebutuhan dan program BWI. Ada yang beasiswa, ada bantuan kesehatan, ada fakir miskin, termasuk upaya pengembangan yang lain, bantuan kepada UMKM dan lain sebagainya. Itu bisa dijangkau andai kata memang dana wakaf itu sudah menghasilkan yang memungkinkan untuk memfasilitasi beberapa program itu. Jadi wakaf itu berarti bukan hanya ibadah ya Pak, tapi juga alat pemberdayaan ekonomi. Betul. Jadi umat itu tidak hanya diberi bantuan sesaat, Pak, tetapi diberikan untuk sumber yang keberlanjutan. Betul. Nah mengenai wakaf dan zakat nih Pak, sinergi zakat dan wakaf. Zakat dan wakaf ini kan sama-sama instrumen keuangan sosial nih Pak dalam Islam ya. Bagaimana sih Pak keduanya ini bisa saling melengkapi gitu Pak? Jadi kalau zakat hukumnya wajib. Kalau wakaf karena dia masuk salah satu amal jariah, maka setiap orang bisa melakukan tanpa ada sanksi dosa kalau tidak melakukannya. Beda dengan zakat. Nah, kalau zakat dia termasuk instrumen ibadah yang mampu mengatasi kebutuhan sesaat umat. Tetapi kalau wakaf ini artinya karena memang tadi pahalanya berkelanjutan sebagai jariah, kita harapkan wakaf itu kalau dikelola dengan baik bisa berkesinambungan dan mengatasi persoalan umat sehingga membantu pemerintah dalam hal utamanya pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan lain sebagainya.
mungkin teman-teman sobat zakat ada yang ini juga ya, perbedaan mungkin antara zakat dan wakaf nih Pak. Ya. Nah kalau misalkan zakat itu kan jangka pendek ya Pak, memenuhi kebutuhan darurat mustahil. Kalau wakaf ini sendiri dalam jangka panjang ya Pak ya. Jadi pokoknya menjaga keberlanjutannya ya Pak. Nah ini Pak, kita beralih ke live TikTok. Ada yang bertanya, salah seorang netizen mengenai bagaimana hukumnya jika tanah yang dulu pernah diwakafkan tapi penyerahannya hanya secara lisan gitu Pak. Dan kemudian di kemudian hari ada ahli waris yang menggugat tanah tersebut. Apa hukum dari tanah tersebut Pak? Mungkin bisa dijawab. Ya, jadi tinggal tergantung bagaimana sekarang posisi tanah itu. Posisi tanah itu apakah dimanfaatkan atau tidak. Kalau misalkan dimanfaatkan untuk masjid, mungkin masih ada saksi-saksi yang bisa membuktikan bahwa tanah itu sudah diwakafkan. Nah, seharusnya itu tidak terjadi. Karena kalau itu terjadi, berarti memutus pahala jariah orang tua kita, nenek atau moyang kita yang sudah mewakafkan hartanya. Jadi statusnya tentu sengketa artinya kan. Dan ini tentu tergantung nanti pada pembuktian hukum tata negara. Nah, jadi prosesnya akan panjang, berarti akan ada saling klaim status tanah itu. Nah, tapi ya artinya kan itu memang sering juga terjadi, apalagi nilai komersial tanah wakaf itu semakin bertambah ya. Jadi statusnya tentu menjadi sengketa, dan itu masing-masing pihak sesuai dengan kekuatan hukum yang dimiliki mengajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, termasuk Badan Wakaf yang ada di Jakarta. Seperti itu ya untuk Mbak Amrina yang sudah bertanya. Semoga menjawab ya. Terima kasih Mbak Amrina. Nah ini mengenai hal yang tadi Pak, boleh mungkin Pak mengenai program wakaf produktif di Sumatera Selatan ini sendiri Pak. Mungkin boleh diceritakan sedikit contoh nyata ya Pak dari program wakaf produktif nih yang sudah ada di Sumsel, apa saja mungkin Pak? Beberapa contoh nyata itu ada wakaf tanah yang dimanfaatkan untuk lembaga pendidikan. Ada lagi di daerah Musirawas, ada juga wakaf tanah yang dikelola oleh BWI, perwakilan yang ada di Musirawas dalam bentuk perkebunan. Di samping itu peternakan. Jadi banyak orang-orang yang telah berwakaf dan itu dikelola oleh Nazir tadi. Dan alhamdulillah itu menjadi wakaf produktif, dan semakin hari semakin tahun itu semakin berkembang. Nah untuk di Badan Wakaf ini apakah ada mungkin Pak layanan kesehatannya mungkin Pak? Kita di Sumatera Selatan belum ada. Karena pertama memang lembaga ini masih butuh penguatan. Dan itu masuk program. Nah, program BWI Sumatera Selatan yang saat ini sebenarnya kita dari sisi bangunan sudah ada rencana untuk membuka klinik gratis yang ada di Jalan Karya Baru. Tetapi sampai hari ini fasilitasnya belum cukup. Dan termasuk kita akan melaksanakan MOU tentunya dengan BPJS, dengan pihak-pihak tenaga medis, baik dokter maupun perawat, karena untuk melayani kesehatan itu. Tapi ke depan insya Allah, sebab di beberapa provinsi BWI sudah melakukan itu. Nah kalau untuk masyarakat nih Pak yang barangkali ingin berwakaf ya, kalau mungkin zakat ini kan bisa ke kantor secara online. Nah untuk wakaf sendiri seperti apa Pak? Badan wakaf juga bisa seperti itu, menghubungi pengurus BWI atau melalui aplikasi BWI Go ID, bisa langsung store langsung, atau mereka store ke rekening BWI yang ada di bank syariah. Utamanya sekarang ini kita bekerja sama dengan Bank Sumsel Babel Syariah. Rekening kita ada di situ. Nah untuk mengenai kisah inspiratif dari wakaf itu Pak, kalau boleh, ada nggak kisah inspirasi tentang wakaf nih Pak yang bisa Bapak bagikan kepada netizen mungkin? Sebenarnya banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita bagi. Seseorang yang misalnya mempunyai ruko, ada beberapa ruko, posisinya strategis di pinggir jalan, dan dia mewakafkan baik wakaf bersyarat ataupun wakaf langsung.
hartanya itu untuk dikelola oleh BWI. Nah, di BWI memperoleh manfaat dari pengelolaan itu, dan pengelolaan itulah nanti yang dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat dan sosial. Itu salah satu contoh. Yang kedua yang pilih nyata lagi itu Aceh. Aceh itu setiap tahun jemaah haji Aceh itu memperoleh hasil wakaf nenek moyangnya dulu di Mekah itu senilai 7,8 juta setiap jemaah. Itu artinya kita kembangkan dari pengelolaan wakaf. Begitu juga nanti kalau andai kata di Sumatera Selatan ada wakaf-wakaf yang semacam itu untuk kita gunakan untuk masyarakat Sumatera Selatan. Luar biasa berarti Pak yang kisah inspiratifnya dari wakaf ini sendiri gitu Pak. Lalu mengenai tantangan nih Pak, kita berbicara mengenai tantangan dan peluangnya khususnya di Sumatera Selatan ini mungkin ya Pak. Kalau boleh jujur mungkin Pak, apa sih Pak tantangan terbesar dalam mengembangkan wakaf produktif di Sumatera Selatan ini khususnya gitu Pak? Jadi tadi yang paling utama itu tadi pemahaman masyarakat. Jadi masih perlu penjelasan yang lebih detail bahwa pengetahuan masyarakat itu masih kurang tentang wakaf. Artinya literasi masyarakat. Jadi tidak semata-mata wakaf itu harus tanah, harus orang yang mempunyai harta yang paling banyak misalnya kan. Nah, apalagi sekarang BWI sudah memfasilitasi wakaf uang. Wakaf uang. Jadi terserah nominalnya berapa. Nah, yang kedua memang perlu profesionalitas pengelola atau nazir. Jadi nazir itu harus inovatif, mengembangkan bagaimana nanti jangan uang wakaf itu habis, hasilnya tidak bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Nah ini yang penting. Artinya ada dua komponen itu barangkali yang perlu peningkatan ke depan ini. Betul dari pemahaman masyarakatnya sendiri lebih penting ya Pak. Karena kan banyak orang yang masih awam mengenai wakaf ini sendiri. Bahkan mungkin ada yang belum tahu yang fasilitas uang tadi mungkin Betul. Karena memang baru. Belum ada uang ya Pak. Belum ada. Itu setelah terbit Undang-Undang 41 tahun 2006. Setelah terbit itu baru ada wakaf uang. Pasti kan masyarakat itu mengenalnya harus punya tanah sekian kan, diwakafkan. Belum banyak yang tahu mungkin kalau uang itu juga bisa. Itu yang disosialisasikan terus oleh BWI itu. Nah iya betul Pak. Gencar sekali ya Pak. Contohnya di sini mungkin insya Allah semoga teman-teman lebih memahami ya mengenai Badan Wakaf Indonesia ini gitu. Berarti tadi tuh dua komponen ini sangat penting ya Pak ya, literasi masyarakat dan juga dari nazirnya sendiri ya. Untuk keberlangsungan dan kesuksesan dari Badan Wakaf ini sendiri ya Pak. Nah, wakaf digital dan generasi muda nih Pak. Sekarang ini kan semuanya nih serba digital ya Pak ya, seperti yang kita tahu. Bagaimana nih Pak Badan Wakaf Indonesia ini memanfaatkan teknologi untuk wakaf? Seperti apa Pak? Ya, sekarang ini Badan Wakaf Perwakilan Sumatera Selatan itu sudah punya web storan online. Websitenya. Di samping itu nanti insya Allah dalam bulan-bulan depan ini kita juga ada web khusus untuk mengelola informasi. Informasi tentang BWI, dan itu sudah kita buat sekarang, tinggal penyelesaian saja lagi. Itu. Berarti Badan Wakaf sendiri sudah mengikuti perkembangan digital. Insya Allah. Jadi masyarakat pun lebih mudah ya Pak untuk mengaksesnya. Apalagi sekarang kan yang serba digital ini mungkin repot ya, misalkan mau ke kantor secara offline, mau secara langsung saja, apalagi sudah mengetahui ada fitur uang tadi langsung saja melalui m-banking ya Pak, yang sekarang sudah serba mudah lah gitu. Ini ada seorang yang bertanya lagi nih Pak mengenai wakaf ya. Apakah wakaf uang bisa ditarik kembali? Mengapa? Kalau bisa mengapa gitu? Jadi begini, yang namanya wakaf itu tadi sudah di awal sudah kita jelaskan. Wakaf itu berhenti. Jadi berhenti dari penguasaan dan berhenti dari pemanfaatan. Jadi yang mewakafkan itu namanya wakif. Harta bendanya harta benda wakaf. Yang mengelolanya itu adalah nazir. Nah, kalau harta benda yang sudah diwakafkan itu tidak bisa ditarik kembali. Ya kalau ditarik kembali pahalanya itu terputus lagi nanti. Betul. Nah, jadi kalau sekali kita berwakaf maka kita ikhlas, itu kita serahkan untuk menjadi amal jariah. Jadi selagi itu dikelola dengan baik, insya Allah pahalanya akan mengalir terus. Nah itu yang disebut dengan amal jariah itu diperoleh dari salah satu di antaranya wakaf.
Saya pernah dengar Pak yang katanya kamu mau investasi lewat zakat wakaf aja gitu Pak. Seperti apa nih Pak investasi di situ? Ya, investasi tentu zakat wakaf itu investasi akhirat, bukan keuntungan duniawi. Tetapi banyak orang yang sering menunaikan zakat, menunaikan wakaf, dia memperoleh keuntungan duniawi ada. Paling tidak rasa lega dalam hati, puas, ada kepuasan tersendiri, dan insya Allah ya, kesehatan, rezekinya akan bertambah. Itu dari sisi duniawinya. Tapi kalau akhirat ya kita tidak bisa menghitung berapa besar pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan begitu. Hubungannya dengan Allah itu. Jadi jangankan zakat dan wakaf, sedekah pun. Sedekah pun, maka ada infak, sedekah. Sedekah pun gitu, ganjarannya sudah terasa biasanya dari ketenangan hati, dari apa yang sudah Allah janjikan akan dilipat gandakan. Tapi jangan hanya menuntut itu. Tunaikan dulu kewajiban kita. Mau sebesar apapun, nominalnya ikhlas yang lebih penting gitu Pak. Nah ini lagi yang bertanya nih Pak. Apakah wakaf uang hanya untuk tujuan keagamaan atau bisa juga untuk tujuan sosial dan ekonomi lain? Ya, jadi kalau wakaf uang itu kita mewakafkan uang diserahkan ke nazir. Dan uang itu tersimpan selamanya, tetapi dikelola dengan cara syariah. Mungkin dalam bentuk investasi, mungkin dibangun rumah sakit. Nah, nanti pemanfaatannya itu yang bisa lebih luas. Tadi saya jelaskan, hasil dari pengelolaan uang itu bisa untuk kesehatan, bisa untuk beasiswa, bisa untuk pengembangan pendidikan dan lain sebagainya. Nah, itu. Apakah untuk BWI ini ada program tersendiri mungkin Pak? Ya, program kita ini ya tadi kembali ke yang sudah kita tetapkan di BWI, bantuan beasiswa, bantuan fakir miskin, bantuan kesehatan, pelayanan kesehatan, termasuk tadi rencana kita akan membuka klinik. Tapi lagi-lagi BWI Sumatera Selatan walaupun sudah beberapa kali pergantian pimpinan dan saya termasuk yang baru, belum maksimal karena memang keterlibatan masyarakat itu masih sedikit. Kalaupun ada wakaf tadi, wakafnya wakaf dalam bentuk tanah, untuk masjid, untuk madrasah, dan itu sudah dikuasai oleh lembaga-lembaga itu. Ya, itu. Berarti kembali ke literasi masyarakat tadi. Pemahaman masyarakatnya mungkin lebih ditingkatkan kembali. Insya Allah mungkin dari situ mendorong program ini. Mudah-mudahan dengan podcast hari ini akan semakin luas jangkauan wakaf itu. Sebagai syiar juga insya Allah. Ikhtiar kita Pak. Ikhtiar. Nah ini Pak, harapan untuk Sumsel dan umat. Nah mungkin yang terakhir ya Pak, apa harapan Bapak nih untuk masyarakat Sumatera Selatan khususnya dalam gerakan wakaf ini Pak? Boleh silakan. Jadi sekarang ini kan perubahan pengelolaan wakaf itu menjadi fasilitasi untuk masyarakat dan umat. Kalau selama ini masyarakat tadi kita bahas hanya berwakaf dalam bentuk tanah yang dimanfaatkan untuk pekuburan, untuk madrasah, untuk pondok pesantren. Tetapi ke depan ini kita berharap ada lagi kemauan dan keinginan masyarakat untuk berwakaf bukan hanya dalam bentuk hal-hal yang kita sebutkan tadi, tapi beralih kepada wakaf uang. Nah, kalau wakaf uang karena nominalnya tidak ditentukan, berapapun semakin besar semakin baik tentu. Betul. Nah, ini menjadi budaya. Budaya setiap orang, apakah 1 bulan sekali atau setahun sekali menunaikan wakafnya. Nah, jadi kita harapkan itu menjadi gaya hidup masyarakat. Dan juga sebagai pahala. Jadi mungkin wakaf ini bisa jadi budaya umat ya Pak? Budaya umat. Nanti kemanfaatannya untuk peningkatan kesejahteraan umat itu sendiri. Setelah dikelola dengan baik tentu bisa mengatasi persoalan umat utamanya. Dan juga teman-teman tidak dibatasi ya, bukan hanya untuk orang kaya atau orang yang punya saja gitu. Tapi semua bisa ikut ya Pak. Insya Allah. Sebagai gerakan hidup yang nyata dan sebagai pahala jariah. Amin, insya Allah. Masya Allah Sobat Zakat, tidak terasa ya kita sudah belajar sama-sama bersama pakarnya nih bersama Bapak
Pak Yeri ya, Yeah. selaku Ketua Badan Wakaf Indonesia. Jadi Sobat Zakat dan Wakaf, kita sudah belajar banyak dari Pak Dr. Andes Yeri Taswin ini mengenai pentingnya gitu ya wakaf produktif ini. Jadi wakaf ini bukan hanya amal jariah teman-teman, tapi juga instrumen kesejahteraan umat. Jadi mari kita dukung gerakan wakaf produktif bersama Badan Wakaf Indonesia Sumatera Selatan. Ingat teman-teman, wakaf ini adalah gaya hidup ya untuk menuju keberkahan. Nah, Bapak terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Di sela-sela kesibukannya mungkin Pak, kita sama-sama belajar di sini untuk syiar Islam, syiar dakwah kita, untuk menggencarkan badan wakaf dan juga zakat. Teman-teman jangan lupa untuk selalu menunaikan zakatnya juga di badan resmi ya, khususnya di Basnas Provinsi Sumatera Selatan gitu. Oke, Sobat Zakat, terima kasih sudah menonton live streaming kita pada hari ini, dan juga jangan lupa saksikan syiar zakat kita atau syiar hari ini di Sumsel, Bahasa Sumsel TV. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bapak terima kasih. Kami berdua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.